Oke, bagian yang ketiga ini adalah tentang stock valuation, yang dimana dividennya saya ambil dari PT Delta Jakarta Tbk tahun 2019, yaitu sebesar Rp382.715.026. Oke, soalnya jika dividen diduga tumbuh pada konstanta sebesar 7% per tahun dengan required return 10%, kemudian variable rate-nya meningkat menjadi 9% pada tahun kelima, tentukan stock valuation-nya. Oke, di sini kita udah tahu berapa dividennya, jadi kita tinggal masukin yang lain, yaitu required return 10%, kemudian zero growth yaitu 0% pastinya, constant growth atau constant rate yaitu 7%, yang berarti variable growth pertama adalah 7%. Nah, yang kedua berbeda yaitu 9%, yaitu pada tahun kelima. Jadi kita buat untuk 7% itu tahun 1 sampai ke 4 dan 9% untuk tahun yang kelima. Oke, kemudian kita cari zero growth-nya, yaitu dividen dibagi dengan required return. Oke, hasilnya 3,8 M. Oke, kemudian untuk constant growth, rumusnya adalah dividen dikali dengan buka kurung 1 ditambah constant growth ini, persentasenya, kemudian dibagi dengan required return kurang persentase constant growth, yaitu C18 juga. Oke, hasilnya 13,6 M. Oke, setelah itu kita masuk ke tabel stock valuation. Itu dividennya sama persis, ambil dari dividen ini. Oke, kemudian untuk tahun berikutnya rumusnya berbeda, yaitu dividen ini dikalikan dengan buka kurung 1 ditambah dengan variable growth-nya, di F4 kan. Kurung dan enter. Oke, hasilnya kita tarik sampai ke samping. Nah, habis itu untuk value itu dikhususkan untuk tahun yang terakhir, karena tahun terakhir itu mengalami perubahan variable growth-nya, yaitu menjadi 9%. Jadi rumusnya adalah dividen tahun terakhir ini dikali dengan buka kurung 1 ditambah variable growth terakhir ini. Oke, kemudian dibagi dengan buka kurung lagi required return dikurang dengan variable growth ini. Oke, enter. Hasilnya 54,6 M. Oke, habis itu dividen plus value yang dimulai dari tahun pertama dalam tabel stock valuation ini, karena untuk tahun yang awal 0 ini itu tidak dihitung untuk tidak termasuk dalam perhitungan untuk mengetahui stock valuation. Jadi dimulai dari sini yaitu dividennya plus value. Value-nya kosong, jadi sama aja hasilnya untuk tahun 1 sampai 3 ini. Kosong juga. Ini juga sama kosong. Nah, untuk tahun yang terakhir itu berbeda. Ini tambah dengan value. Hasilnya segitu. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan present value. Rumus PV yaitu dividen plus value dibagi buka kurung 1 ditambah dengan required return ya. F4 kan, tutup kurung, dipangkatkan dengan year-nya, tahun. Oke, itu hasilnya. Kemudian kita tarik sampai ke samping. Dah dapat hasilnya, kita zoomkan untuk stock price-nya. Oke, dari semua present value-nya yang ada. Oke, tutup kurung dan enter. Hasilnya adalah Rp38.777.208.031. Oke, jadi untuk analisisnya, menurut saya PT Delta Jakarta itu dari tahun 2017 sampai 2019 itu ekonominya atau keuangannya sangat baik, karena ditunjukkan dari share price-nya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan dividen per share-nya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tetapi untuk tahun ini yang dikarenakan pandemi corona ini membuat PT Delta Jakarta ini mengalami penurunan, karena share price-nya juga menurun hampir sama lagi kayak tahun 2017. Begitu juga perusahaan ini mengalami penurunan penjualan, karena ini kan perusahaan tentang minuman keras yang dimana cara penjualan mereka adalah melalui sistem konsinyasi, menitipkan produk pada perusahaan makanan ataupun minimarket, supermarket begitu. Jadi karena pandemi corona ini membuat kita susah keluar karena berbahaya juga untuk keluar, membuat perusahaan ini mengalami penurunan penjualan, sehingga secara keseluruhan PT Delta Jakarta ini juga mengalami penurunan, sehingga bisa kita simpulkan ekonomi PT Delta Jakarta ini sangat dipengaruhi oleh pandemi corona ini, yaitu mengalami penurunan. Oke, sekian penjelasan saya tentang stock valuation. Thank you.